Baik, selamat malam. Jumpa lagi dengan channel Dr. Candlestick. Nah, untuk pembahasan saham yang kedua, saham Big Cap Bank. Yang kedua ini saya akan membahas untuk saham Bank BNI. Saham Bank BNI, di sini saya harus membacakan disclaimer dari setiap video saya, bahwa apa yang saya sampaikan di sini adalah data yang diolah secara statistik yang menampilkan bobot harga dan proporsi persentase dalam jangka waktu tertentu. Kemudian saya tidak merekomendasikan untuk membeli atau menjual saham yang dibahas. Kemudian berinvestasilah secara bijak, cari ilmu seluas-luasnya untuk investasi, dan setiap investasi apapun memiliki resiko jika teman-teman tidak memahami kondisi yang dihadapi. Nah, untuk saham Bank BNI ini juga sama seperti saham Bank BCA ya. Kalau kita lihat saham Bank BNI ini, BBNI, ini adalah saham yang relatif mungkin dia gejolaknya beda ya, beda dengan Bank BCA, sorry, karena dia pernah memang di satu titik di mana dia mencapai kembali di angka di 2011 ya. Beda dengan kalau kita lihat dari Bank BCA itu trennya selalu naik, akan tetapi kalau Bank BNI ini pernah mengalami koreksi yang cukup besar, yaitu di angka 10.000 di tahun 2019, kemudian karena pandemi dia turun menjadi 3.000. Nah, jadi, beda ya, saya ralat. Nah, lalu kemudian kalau kita lihat dari company profile-nya sendiri, Bank BNI mungkin teman-teman sudah tahu ya, semua ini bergerak di dunia perbankan, dan kondisi sekarang memang kalau kita lihat secara mingguan dengan MA27, posisi Bank BNI ini berada di MA27, di bawah MA27 artinya bisa juga dia melakukan koreksi ke bawah ya. Kalau kita lihat dari secara daily, nah ini posisinya sempat hari ini mencoba untuk pull up ke atas ke 9125, akan tetapi kembali harga diturunkan menyentuh MA27. Jadi kita perlu lihat kondisinya, kira-kira di mana harga yang tepat untuk membeli saham Bank BNI ini. Nah, kalau dari sisi laporan keuangan, kita lihat di sini Bank BNI-nya. Nah, Bank BNI dari tahun ke tahun selalu meningkat ya asetnya ya. Akan tetapi candlestick-nya justru malah turun di tahun 2020. Nah, coba kita lihat dari sisi pendapatan. Ya, mengalami penurunan memang di 2021 dan 2022. Kalau itu dari pendapatan ya, kalau dari pendapatan bersihnya sendiri, nah pendapatan bersihnya sendiri memang sempat turun drastis jauh di 2021, kemudian terjadi peningkatan yang cukup tinggi lagi di 2023. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan dari sisi untuk volume penjualan sendiri. Jadi di sini volume penjualannya ini kita lihat bahwa kondisi saat ini selama 6 bulan terakhir itu Bank BNI itu berada di kisaran range volume penjualan paling besar adalah di 9125 tadi yang seperti saya sebutkan ke 8.900 ya. Mungkin dia pernah pull ke 8.700, tapi dia balik lagi ke atas tapi tidak mencapai titik tertinggi di 9.600, tapi di 9.300 dia sudah kembali lagi untuk melakukan koreksi. Jadi kita tidak tahu kalau seperti ini koreksinya akan sampai di mana, ataukah mungkin ini adalah bagian yang melanjutkan untuk proses ke atas, karena kita lihat dari pendapatannya pun sendiri itu ada kenaikan dari tahun ke tahun. Ini untuk grafik selama 1,5 tahun, akumulasi besarnya ada di angka 9.000 ya, 9.000, ke 8.800. Kemudian kalau kita lihat secara 7 tahun memang akumulasi terbesar itu ada di 4.500 di sini.
atau nilai terbesar di 4.500 dan di angka 9.000 tadi. Di angka 9.000 tadi karena memang di sini banyak sekali yang namanya, volume penjualan di area sini, ada di sini dan ada di sini. Untuk 7 tahun terakhir. Jadi, silakan untuk dianalisa dari kondisi keuangan tadi dan dari charting-nya, kemungkinan ada sedikit, dari Bank BNI ini bisa mendapatkan profit dan keuntungan walaupun harganya ini sebenarnya sudah cukup tinggi ya, sudah cukup tinggi tapi kita, belum tahu mengenai laporan keuangannya sendiri yang mungkin akan rilis beberapa hari ke depan. Terima kasih, semoga bermanfaat video saya, jika memang bermanfaat, bisa subscribe video saya, karena nantinya saya akan terus menambah video dan koleksi saya untuk analisa saham dari semua emiten, jika waktunya memungkinkan. Terima kasih, selamat malam.